Minasang, pada bab 10 ini, kita akan belajar pola kalimat kata benda, ga, arimas, imas. Pola kalimat ini menunjukkan kehadiran sesuatu benda atau orang. Benda atau orang yang hadir diperlakukan sebagai subjek dari kalimatnya dan ditunjukkan dengan partikel ga. Arimas dipakai untuk benda-benda yang tidak bernyawa, ataupun kalau bernyawa tapi tidak dapat bergerak sendiri. Contohnya, komputer ga arimas, ada komputer. Komputer ga arimas, ada komputer. Sakura ga arimas, sakura ga arimas, ada bunga sakura. Koen ga arimas, koen ga arimas, ada taman. Lalu yang kedua, imas, dipakai untuk kehadiran benda-benda yang bernyawa dan dapat bergerak sendiri, seperti manusia atau binatang. Contohnya, otoko no hito ga imas, otoko no hito ga imas, ada orang laki-laki. Inu ga imas, inu ga imas, ada anjing. Itu perbedaan antara arimas dan juga imas. Minasang, berikutnya kita akan belajar pola kalimat kata benda satu tempat ni, kata benda dua ga arimas imas. Menunjukkan tempat adanya suatu benda atau orang dinyatakan dengan partikel ni. Contohnya perhatikan baik-baik. Watashi no heya ni chukue ga arimas. Watashi no heya ni chukue ga arimas. Di kamar saya ada meja. Contoh berikutnya, jimusho ni minasan ga imasu. Jimusho ni minasan ga imasu. Di kantor ada saudari Miller. Minasang, berikutnya pola kalimat ini bisa dipakai untuk menanyakan ada apa atau siapa di suatu tempat. Kata tanya nani dipakai untuk mempertanyakan benda atau keadaan, dan dare untuk mempertanyakan orang. Perhatikan baik-baik. Chika ni nani ga arimasu ka? Chika ni nani ga arimasu ka? Ada apa di lantai bawah? Restoran ga arimasu. Restoran ga arimasu. Ada restoran. Uketsuke ni dare ga imasu ka? Uketsuke ni dare ga imasu ka? Ada siapa di meja informasi? Kimura-san ga imasu. Kimura-san ga imasu. Ada saudari Kimura. Sumimasen. Mirasan wa imasu ka? Iie. Kaigi shitsu ni imasu. So desu ka? Domo. Minasang, pada percakapan ini A-sang bertanya, Mirasang, apakah ada? Lalu B-sang menjawab tidak ada. Ada di ruang rapat. Dan A-sang menjawab, oh begitu. Ini contoh praktek dalam sebuah kalimat. Bagaimana? Sudah mengerti? Baik, minasang, berikutnya kita akan belajar pola kalimat yang lain. Kata benda wa, kata benda tempat ni, arimas, imas. Kata benda wa, kata benda tempat ni, arimas, imas. Dalam pola kalimat ini, si pembicara menganggap kata benda sebagai topik dan menunjukkan tempat adanya suatu benda atau orang. Topiknya harus benda atau orang yang sudah dimaklumi baik oleh si pembicara maupun orang yang ditanya. Karena kata benda satu atau kata benda sebelum partikel wa menjadi topik. Partikel wa yang menunjukkan topik harus dipakai dan bukannya ga yang menunjukkan subjek. Perhatikan baik-baik contoh berikut ini. Tokyo Disneyland wa Chiba-ken ni arimasu. Tokyo Disneyland wa Chiba-ken ni arimasu. Tokyo Disneyland ada di prefektur Chiba. Tokyo Disneyland ada di prefektur Chiba. Contoh yang kedua, Mira-san wa jimusho ni imasu. Mira-san wa jimusho ni imasu. Saudara Miller ada di kantor. Berikutnya, pada waktu menanyakan di mana tempat kata benda satu, maka dipakai bentuk sebagai berikut. Tokyo Disneyland wa doko ni arimasu ka? Chiba-ken ni arimasu. Tokyo Disneyland wa doko ni arimasu ka? Chiba-ken ni arimasu. Tokyo Disneyland ada di mana? Ada di prefektur Chiba. Mira-san wa doko ni imasu ka? Jimusho ni imasu. Mira-san wa doko ni imasu ka? Jimusho ni imasu. Saudara Miller ada di mana? Ada di kantor.
Minasan, daiju ka no benkyou wa owarimashita. Dou desu ka? Nihongo wa yasashii desu ne. Gambatte benkyou shimashou. Ja mata. Sampai jumpa.